Baspati lahir di tengah suara berapi. Ambil kau, Pratap. Jadi ya. Aku balapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar legenda Banaspati? Bayangan merah yang menakutkan, hewan hilang tanpa jejak, dan rahasia hutan yang tersimpan ratusan tahun. Malam ini, kita akan mengungkap asal-usulnya yang mengerikan, keberanian Raka, dan misteri yang bisa mengubah pandanganmu tentang kegelapan selamanya. Di sebuah lembah yang dikelilingi bukit hijau dan sungai berliku, terdapat desa kecil bernama Sukaraja. Desa ini tampak seperti lukisan alam hidup, rumah-rumah kayu dengan atap jerami, sawah yang rapi membentang, dan jalanan tanah merah yang berliku di antara pepohonan rindang. Setiap pagi, suara ayam berkokok dan langkah kaki penduduk yang bergegas ke ladang menjadi musik keseharian yang menenangkan. Orang-orang di Sukaraja hidup harmonis, mereka saling mengenal satu sama lain, membantu dalam pekerjaan sehari-hari, dan menghormati adat leluhur. Tawa anak-anak yang berlarian di tepi sungai dan aroma nasi hangat dari dapur warga seakan menegaskan bahwa dunia di desa itu jauh dari kegelisahan. Namun, di balik ketenangan ini, terselip bisikan-bisikan lama, cerita yang selalu ditutupi rasa takut, tentang makhluk yang hanya muncul saat malam gelap tanpa bintang. Di antara warga desa, ada seorang pemuda bernama Raka, berusia sekitar 18 tahun, dengan mata yang selalu bersinar penuh rasa ingin tahu. Berbeda dari teman-temannya yang puas dengan rutinitas harian, Raka memiliki hasrat untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi, terutama legenda-legenda yang sering diceritakan tetua desa di malam hari. Ia sering duduk di pinggir api unggun, mendengarkan kisah-kisah mistis sambil membayangkan dunia lain di balik hutan dan lembah. Keberanian Raka bukan sekadar nekat, ia memiliki rasa ingin tahu yang membara, campuran antara keberanian dan ketidaktahuan tentang risiko. Setiap kali tetua menceritakan sosok Banaspati, makhluk malam yang diyakini menghantui desa, jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena dorongan ingin melihat kebenaran di balik kisah itu. Suasana desa yang damai itu mulai terguncang perlahan. Awal mula keanehan dimulai dari hilangnya beberapa hewan ternak, kambing milik Pak Jaya, ayam milik Bu Sari, dan bahkan seekor sapi yang biasa merumput di padang terbuka. Tidak ada jejak kaki manusia yang terlihat, tidak ada suara aneh selain angin malam yang berdesir di antara pepohonan. Para warga mulai berbisik-bisik, wajah mereka mengeras setiap kali membicarakan kejadian ini. Beberapa orang menolak percaya, menyebutnya sebagai ulah pencuri, namun rasa takut perlahan merayap ke dalam hati mereka. Malam-malam desa kini diwarnai ketegangan, lampu-lampu di rumah dibakar lebih lama, dan anak-anak dipaksa tidur lebih awal. Senyum dan tawa pagi yang biasa terdengar kini tergantikan dengan tatapan waspada dan langkah-langkah hati-hati. Raka merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia berjalan di antara rumah-rumah yang mulai sepi saat matahari tenggelam, mendengarkan suara-suara yang sebelumnya tak pernah ia perhatikan, ranting patah di hutan, desahan angin yang terdengar seperti bisikan, dan gemericik air sungai yang tampak lebih gelap di malam hari. Dorongan ingin tahunya semakin kuat, ia ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi sebelum desa tenggelam dalam ketakutan. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, Raka memutuskan untuk mulai menyelidiki, meski hatinya berdegup kencang saat bayangan malam tampak menari di pepohonan. Tetua desa, Pak Lurah, mulai mengumpulkan warga dan memperingatkan mereka tentang legenda lama yang sudah lama dianggap sekadar cerita untuk menakuti anak-anak. Ia bercerita tentang Banaspati, makhluk berwujud hitam pekat, dengan mata merah yang menyala seperti bara api, yang muncul di malam gelap untuk mencari mangsa. Deskripsi itu membuat beberapa warga menggigil, dan meski Raka merasa takut, ada sesuatu dalam dirinya yang tertantang. Ia membayangkan makhluk itu bukan sekadar legenda, melainkan kenyataan yang menunggu untuk ditemukan. Malam itu, udara terasa berat, dan setiap langkah terasa diiringi tatapan yang tak terlihat dari balik kegelapan. Saat malam semakin larut, desa yang biasanya damai kini diselimuti keheningan menegangkan. Suara jangkrik terdengar seperti irama yang salah, angin meniup ranting pohon dengan suara yang menyerupai bisikan, dan bayangan gelap tampak bergerak di pinggiran ladang. Raka menatap hutan di kejauhan,
di mana pepohonan tampak seperti sosok hidup yang mengawasinya. Ada rasa dingin yang merayap hingga ke tulang, tapi ia tak mundur. Malam itu menjadi awal dari perjalanan Raka, sebuah perjalanan untuk mengungkap asal-usul Banaspati, makhluk yang tak hanya misterius, tapi juga menakutkan. Suasana desa yang tenang telah tergantikan oleh rasa penasaran yang membakar, sebuah ketegangan yang akan terus meningkat hingga ia menatap mata merah yang diakini milik Banaspati sendiri. Malam-malam berikutnya di Sukaraja terasa semakin aneh. Suara-suara tak jelas terdengar dari hutan, ranting patah, desah napas yang seolah datang dari arah yang tak mungkin, dan kadang suara hewan yang tak lazim. Para warga mulai tidur dengan satu mata terbuka, sementara Raka, meski jantungnya berdebar kencang, merasa dorongan ingin tahu semakin membara. Malam itu, ia memutuskan untuk mendekati rumah Pak Lurah, tetua desa yang paling dihormati, untuk menggali kebenaran di balik legenda yang selama ini hanya terdengar di bisik-bisik orang tua. Pak Lurah duduk di depan api unggun, wajahnya tertutup bayangan lampu minyak yang bergetar. Ia menatap Raka, seakan membaca rasa penasaran dan keberaniannya. "Raka," katanya dengan suara serak tapi tegas, "ada hal-hal di dunia ini yang bukan sekadar cerita. Banaspati bukan hanya mitos. Dulu, ia adalah manusia, tapi keserakahan dan dendam mengubahnya menjadi makhluk yang haus akan kegelapan." Raka menelan ludahnya. Kata-kata itu seperti menyalakan bara di dalam hatinya, antara takut dan ingin tahu. Pak Lurah kemudian menceritakan asal-usul Banaspati, dengan gaya yang membuat bulu kuduk merinding. Dahulu, di desa ini ada seorang pemuda yang terlalu tamak, ingin menguasai hutan dan kekayaan alamnya sendiri. Ia menginginkan semua untuk dirinya, menindas orang lain. Namun, alam memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan. Malam itu, roh hutan menghukum pemuda itu, dan tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang tak bisa kembali menjadi manusia. Inilah yang kini dikenal sebagai Banaspati. Kata-kata Pak Lurah menggantung di udara, disertai aroma kayu bakar dan dingin malam yang menusuk kulit. Raka merasa ada campuran takut dan kagum yang sulit ia jelaskan. Ia membayangkan makhluk hitam pekat, dengan mata merah seperti bara, muncul dari bayangan hutan untuk menegur manusia yang melupakan keseimbangan alam. "Apakah ia masih mengincar manusia?" tanya Raka dengan suara lirih. Pak Lurah menunduk, kemudian menjawab, "Ia hanya muncul ketika keseimbangan terganggu, atau ketika seseorang terlalu dekat dengan rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi." Kata-kata itu seperti menembus jiwa Raka, membangkitkan rasa penasaran yang lebih berbahaya. Hari-hari berikutnya, Raka mulai memperhatikan tanda-tanda aneh di sekitar desa. Jejak kaki hitam yang tak biasa, pohon yang patah seolah ada yang melewatinya dengan berat tak wajar, dan suara lirih yang terdengar seperti bisikan namanya di angin malam. Temuan-temuan ini membuatnya yakin bahwa legenda itu bukan hanya cerita untuk menakuti anak-anak. Ada sesuatu yang nyata, dan ia merasa panggilan untuk mengetahui lebih banyak semakin tidak bisa dihindari. Ia mulai menulis catatan harian tentang setiap kejadian aneh. Tanggal, waktu, lokasi, bahkan perasaan yang ia rasakan ketika berada dekat hutan. Raka merasa seperti detektif, namun dalam dunia yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Beberapa kali ia merasa diawasi, dan bayangan yang bergerak di kejauhan selalu membuatnya merinding. Suatu malam, ia mendengar suara tangisan bayi. Tidak mungkin, karena tidak ada keluarga yang baru memiliki anak. Namun suara itu jelas terdengar dari dalam hutan. Raka memutuskan untuk menyelidiki, meski Pak Lurah dan orang tua lainnya menentangnya. Ia merasa ini adalah panggilan yang tak bisa diabaikan. Dengan senter kecil dan keberanian yang tersisa, ia melangkah perlahan ke pinggir hutan. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya terdengar keras di kesunyian malam, dan daun yang bergesekan seperti berbisik memperingatkan bahaya. Ia merasakan udara malam semakin dingin, dan bayangan gelap di antara pohon-pohon tampak seperti mengawasinya, bergerak mengikuti langkahnya. Di tengah hutan, Raka menemukan sebuah lingkaran tanah yang berbeda. Tanahnya hitam pekat dan seperti terbakar, meski tidak ada api. Pak Lurah pernah menceritakan bahwa tempat-tempat seperti ini adalah sisa-sisa energi Banaspati, tempat ia pernah muncul untuk pertama kali. Raka menyentuh tanah itu dengan tangan gemetar dan merasakan getaran aneh,
seperti denyut nadi yang bukan berasal dari manusia. Ia tersentak mundur, tetapi rasa ingin tahunya justru meningkat. Dalam keheningan hutan, ia mendengar suara yang lebih jelas kali ini. Bisikan yang memanggil namanya. Suara itu menyeramkan, namun ada nada yang memikat, seolah mencoba mengundangnya lebih dalam. Raka menyadari bahwa legenda itu bukan sekadar peringatan, tapi ajakan, ujian keberanian bagi siapapun yang cukup nekat untuk mencarinya. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap bayangan di antara pepohonan, dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus tahu kebenarannya, meski itu berarti aku harus menghadapi Banaspati." Ketika Raka kembali ke desa, ia membawa rasa penasaran yang lebih besar dan ketegangan yang tak tertahankan. Ia mulai menyadari bahwa Banaspati bukan hanya legenda, tapi makhluk yang berbahaya dan cerdas, yang mampu menebar ketakutan tanpa terlihat. Orang-orang desa mulai menaruh perhatian padanya, namun mereka juga takut akan konsekuensi jika rasa ingin tahu Raka memancing makhluk itu keluar. Suasana desa semakin tegang, dan malam-malam terasa lebih gelap dari sebelumnya. Pak Lurah, melihat tekad Raka yang tak tergoyahkan, akhirnya memberikan peringatan terakhir. "Raka, kau harus tahu batasmu. Banaspati bukan hanya hantu atau roh dendam. Ia adalah ujian untuk siapapun yang melanggar hukum alam. Menghadapinya tanpa persiapan bisa berakhir dengan kematian atau lebih buruk, hilang dari dunia manusia selamanya." Kata-kata itu menggantung di udara, dan Raka menatap bulan purnama yang remang di langit malam, menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Hari-hari di Sukaraja mulai berubah. Apa yang dulu terasa aman kini diselimuti ketegangan yang tak terlihat, seolah udara itu sendiri mengingatkan bahwa sesuatu yang gelap mengintai di balik pepohonan. Hewan-hewan ternak hilang satu persatu, bahkan yang paling kuat sekalipun, seperti sapi milik Pak Jaya dan kambing milik Bu Sari. Jejak kaki hitam muncul di tanah lembab, tidak seperti manusia, tidak seperti hewan. Warga mulai menatap hutan dengan rasa takut yang menebal, tetapi juga penasaran, karena tak seorang pun yang berani menyelidiki lebih dalam. Raka, dengan catatan hariannya di tangan, memutuskan untuk lebih cermat mengamati pola hilangnya hewan. Ia menyadari ada sesuatu yang tak wajar. Hilangnya selalu terjadi di malam tanpa bulan, ketika kegelapan hutan begitu pekat sehingga manusia hampir tak dapat melihat apapun. Kadang ia menemukan bulu hitam yang lengket seperti asap, dan aroma tanah yang terbakar, pertanda energi Banaspati masih ada. Dorongan rasa ingin tahu membuatnya mengabaikan rasa takut yang membara, namun hatinya tetap tegang setiap kali malam tiba. Suatu malam, Raka mendengar suara auman yang berbeda dari suara hewan biasa. Suara itu panjang, melengking, dan menggetarkan udara. Ia menempel di dinding rumahnya, mendengarkan suara itu menghilang ke arah hutan. Ada sesuatu yang menunggunya di sana, sesuatu yang bukan manusia. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tahu, malam itu akan menjadi titik awal dari kengerian yang lebih nyata daripada legenda yang ia dengar dari Pak Lurah. Saat Raka berani melangkah ke hutan, ia menemukan jejak kaki hitam besar, berlapis lumpur, yang seolah mengundang untuk diikuti. Suara ranting patah terdengar di kejauhan, seolah ada sesuatu yang mengintai, bergerak di antara bayangan pohon. Raka menahan napas, tapi rasa ingin tahu dan keberanian mendorongnya maju. Angin malam membawa bisikan-bisikan yang tidak dimengerti, namun jelas terasa seperti peringatan. Hutan yang sebelumnya terasa aman kini berubah menjadi labirin gelap penuh rahasia dan bahaya. Di tengah hutan, Raka menemukan seekor kambing yang sudah kehilangan nyawa. Matanya terbuka lebar dan menatap kosong ke arah bulan. Tanah di sekitarnya tampak seperti terbakar, hitam pekat, dan udara diselimuti aroma aneh yang menusuk hidung. Ia merasa getaran yang aneh merayap ke seluruh tubuhnya, seolah energi makhluk itu masih berada di sekitar. Dengan hati-hati, Raka menuliskan setiap detail di catatannya, merasakan campuran takut dan takjub. Legenda Banaspati ternyata nyata dan lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, desa dipenuhi bisik-bisik tentang kejadian malam sebelumnya. Warga mulai menutup pintu dan jendela lebih awal, memasang lampu minyak di setiap sudut, dan menjaga anak-anak mereka dengan waspada. Raka melihat perubahan itu, namun ia juga melihat peluang. Semakin takut warga, semakin jelas keberadaan Banaspati. Ia memutuskan untuk mempelajari pola kemunculannya, mencoba memahami apa yang memicunya. Dari pengamatannya, Banaspati tampaknya mencari hal yang salah, keserakahan, ketakutan,
atau rasa ingin tahu manusia itu sendiri. Pada malam berikutnya, Raka kembali ke hutan, kali ini lebih dalam dan berani. Ia membawa tali, lampu minyak, dan beberapa alat sederhana yang ia pelajari dari catatan Pak Lurah. Setiap langkah terasa berat, tanah lembab dan aroma aneh semakin menusuk, sementara bayangan pepohonan tampak hidup dan mengikuti gerakannya. Suara-suara aneh semakin dekat, dan Raka mulai merasakan tatapan tak terlihat di punggungnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu ia berada terlalu dekat dengan Banaspati, dan setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Tiba-tiba, dari balik bayangan pohon, terdengar suara geraman rendah yang membekukan darah. Sesuatu muncul sekilas, sosok hitam pekat, dengan mata merah menyala, dan bayangan yang bergerak dengan kecepatan tak manusiawi. Raka mundur, hampir tersandung akar pohon, namun ia tidak lari. Ia terpaku, menyadari bahwa legenda itu benar-benar ada di depan matanya. Sosok itu menatapnya dengan intensitas yang membuat jantungnya seperti berhenti berdetak. Raka menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri, lalu membuka mata perlahan. Banaspati itu sudah hilang, hanya menyisakan jejak lumpur hitam dan udara yang dingin. Raka menyadari satu hal, makhluk itu bukan hanya menyeramkan, tapi juga cerdas. Ia memilih muncul dan menghilang sesuai kehendaknya, seolah bermain dengan rasa takut manusia. Semangat Raka untuk mempelajari lebih banyak tentang Banaspati semakin membara, meski rasa takut terus menghantuinya. Ketika Raka kembali ke desa, ia merasakan mata warga menatapnya dengan campuran kagum dan cemas. Mereka tahu bahwa ia telah melihat sesuatu yang tak seorang pun berani hadapi. Pak Lurah menatapnya lama, kemudian berkata, "Raka, malam itu adalah peringatan. Banaspati ingin kau tahu bahwa keberaniannya bukan tanpa batas. Kau harus mempelajari hukum alam dan rahasia hutan sebelum ia muncul lagi." Raka mengangguk, sadar bahwa ia tengah berada di persimpangan antara keberanian dan bahaya yang nyata. Malam itu, desa Sukaraja kembali sunyi, tetapi kini rasa takut dan ketegangan tidak bisa disembunyikan lagi. Semua orang merasakan bahwa Banaspati tidak hanya legenda, tapi ancaman yang nyata. Raka menatap bulan purnama dari jendela rumahnya, menulis catatan terakhir untuk malam itu. Tanda-tanda malapetaka semakin jelas, dan perjalanan untuk mengungkap asal-usul Banaspati baru saja dimulai. Ia tahu, langkah berikutnya akan membawa konfrontasi yang lebih dekat, lebih menakutkan, dan mungkin menguji nyawanya sendiri. Sejak malam itu, rasa penasaran Raka berubah menjadi obsesi. Ia merasa bahwa hanya dengan memahami Banaspati, ia bisa menghentikan ancaman yang terus mengintai desa Sukaraja. Hutan yang sebelumnya tampak menakutkan kini menjadi medan penelitian tersendiri. Ia membawa obor, tali, dan catatan-catatan lama yang diberikan Pak Lurah, menyiapkan diri untuk menghadapi apapun yang mungkin muncul. Setiap langkahnya di tanah lembab terasa seperti melintasi dunia lain, di mana bayangan pohon bergerak seperti makhluk hidup. Di tengah hutan, Raka menemukan jejak baru, jejak yang lebih besar, lebih dalam, dan terasa panas saat diinjak. Aroma hangus menyebar di udara, menandakan bahwa Banaspati baru saja berada di situ. Raka mencondongkan tubuhnya, memperhatikan setiap gerakan ranting yang patah, setiap daun yang bergeser. Suara napasnya sendiri terdengar keras, tapi ia tidak ingin mundur. Malam itu, ia menyadari bahwa hutan bukan hanya tempat makhluk itu berdiam, tapi juga sarang rahasia yang diselimuti energi gelap dan bisikan kuno. Tiba-tiba, Raka mendengar suara yang berbeda. Suara tangisan manusia yang samar, bercampur dengan tawa yang menyeramkan. Ia menoleh, tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan pekat. Angin membawa aroma tanah yang terbakar dan bau hewan yang hilang. Raka menyadari satu hal. Banaspati tidak hanya mengincar manusia, tapi juga meninggalkan pesan melalui korban-korbannya. Setiap hewan yang hilang adalah peringatan, simbol dari kekuatannya yang semakin dekat dan nyata. Langkah Raka membawanya ke sebuah pohon tua yang tampak berbeda dari yang lain. Kulit pohonnya hitam seperti terbakar, dan cabang-cabangnya menjuntai seperti tangan yang siap menangkap. Di bawah pohon itu, ia menemukan lingkaran tanah yang sama seperti yang ia temui sebelumnya, namun kali ini lebih besar dan lebih pekat. Raka menunduk, merasakan denyut yang bukan berasal dari manusia. Tangan-tangannya gemetar, tetapi rasa ingin tahu menahan ketakutannya, mendorongnya untuk mencatat setiap detail.
Saat ia memeriksa tanah itu, sebuah suara berdesir terdengar di telinganya, seolah ada yang membisikkan namanya dari kegelapan. Raka menoleh, tapi tidak ada siapapun. Hanya bayangan gelap yang bergerak di antara pepohonan, terlalu cepat untuk diikuti mata manusia. Tubuhnya tegang, tetapi ia menyadari bahwa ini adalah ujian keberaniannya. Banaspati bukan sekadar makhluk menyeramkan. Ia seperti roh hutan yang cerdas, tahu kapan harus muncul dan menghilang untuk menguji manusia. Raka memutuskan untuk mengikuti bayangan itu. Langkahnya perlahan tapi pasti. Setiap detik terasa panjang. Suara ranting patah dan daun bergesekan menambah ketegangan. Bayangan itu seakan menuntunnya ke bagian hutan yang jarang dijamah manusia. Aroma hangus dan tanah terbakar semakin kuat, membuat Raka yakin bahwa ia berada di pusat energi Banaspati. Ia menatap sekeliling, dan matanya menangkap sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bentuk gelap yang tampak seperti sosok manusia, namun bergerak dengan cara yang tak wajar, melayang di atas tanah. Di tengah hutan yang sunyi itu, Raka menemukan sisa-sisa hewan yang hilang, kambing dan ayam, tetapi tidak ada bekas luka biasa. Tubuh mereka tampak seperti terkikis oleh energi gelap, meninggalkan bekas yang menakutkan. Ia menunduk dan mencatat semuanya, merasakan ketegangan yang menembus setiap serat tubuhnya. Banaspati ternyata memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, bukan hanya fisik, tetapi juga supranatural. Ketika Raka mencoba meninggalkan tempat itu, ia merasa sesuatu mengikuti langkahnya. Bayangan gelap muncul di pinggir penglihatannya, cepat dan mematikan, seperti mengintimidasi tanpa menyentuh. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tidak panik. Ia tahu bahwa melawan rasa takut adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Rasa penasaran dan keberaniannya menjadi satu, mendorongnya untuk melangkah lebih jauh, meski risiko semakin nyata. Saat akhirnya ia kembali ke tepi hutan, Raka berhenti sejenak, menatap desa Sukaraja yang jauh di kejauhan. Lampu-lampu rumah tampak seperti bintang-bintang di bumi, namun hatinya tahu bahwa kegelapan dari hutan belum berakhir. Banaspati tetap ada, menunggu siapapun yang cukup berani untuk menyelidiki rahasianya. Raka sadar bahwa perjalanan ini baru permulaan. Setiap langkahnya akan diikuti oleh ancaman yang semakin dekat, misteri yang semakin dalam, dan ujian yang semakin berbahaya. Malam itu, ia menulis catatan terakhir di bawah cahaya bulan, menyadari satu hal. Banaspati bukan sekadar legenda untuk menakuti anak-anak, tetapi kekuatan alam yang haus akan ketidakseimbangan manusia. Desa Sukaraja berada di ambang bahaya, dan Raka kini menjadi penjaga yang harus memahami hukum alam, menghormati kekuatan gelap, dan menyiapkan diri menghadapi konfrontasi yang mungkin mengubah hidupnya selamanya. Raka merasa malam itu berbeda. Udara lebih berat, bau tanah terbakar menyengat, dan bayangan pohon tampak hidup seolah mengamati setiap gerakannya. Setelah malam-malam penyelidikan yang melelahkan, dorongan untuk memahami Banaspati semakin mendesak. Ia menyadari, jika tidak memahami asal-usulnya, desa Sukaraja akan terus dihantui. Maka, ia memutuskan untuk menemui Pak Lurah lagi, berharap mendengar kisah yang lebih lengkap tentang makhluk itu. Pak Lurah menatap Raka dengan mata yang serius, hampir sedih. "Anakku," katanya, "kisah Banaspati bukan sekadar legenda untuk menakuti. Ia lahir dari keserakahan manusia, dan darah yang mengalir dalam tubuhnya kini menyatu dengan energi gelap hutan. Dahulu, ia adalah seorang pemuda seperti dirimu, namun sifat tamak dan dendamnya membuat alam menghukumnya dengan cara yang tak bisa diubah." Suara Pak Lurah bergetar, menandakan bahwa cerita itu bukan sekadar kata-kata, tapi kebenaran yang menyakitkan. Pak Lurah kemudian menceritakan asal-usul Banaspati secara rinci. Pemuda itu, bernama Ardian, hidup di desa jauh di lembah yang sama, ratusan tahun lalu. Ardian terkenal cerdas, namun keserakahannya melampaui akal sehat. Ia ingin menguasai hutan, memanen hasil bumi tanpa peduli makhluk lain atau manusia yang tinggal di sekitarnya. Pada suatu malam, ia melakukan ritual gelap untuk menambah kekuatannya, memohon agar hutan tunduk padanya. Namun, ritual itu gagal dan justru membangkitkan kutukan dari roh alam. Tubuh Ardian berubah perlahan. Kulitnya menjadi hitam pekat, matanya merah seperti bara, dan ia mulai kehilangan bentuk manusiawi. Tubuhnya memancarkan energi gelap,
menakuti siapapun yang mendekat. Ia menjadi makhluk yang haus akan ketakutan manusia, makhluk yang hanya muncul saat malam gelap tanpa bulan. Pak Lurah menekankan bahwa Banaspati tidak bisa dihancurkan secara fisik, hanya bisa dilemahkan atau ditenangkan melalui ritual dan pengetahuan kuno yang masih tersisa di desa. Raka mendengarkan dengan mata membesar. Ia membayangkan Ardian, pemuda yang dulu memiliki wajah ceria, kini menjadi makhluk malam yang menebar ketakutan. Legenda yang selalu terdengar menyeramkan kini memiliki wajah, nama, dan kisah tragis di baliknya. Ia menyadari bahwa Banaspati bukan hanya ancaman fisik, tapi simbol dari kesalahan manusia yang melupakan keseimbangan alam. Raka merasa terhubung dengan kisah itu, seolah Ardian menjadi cermin dari keberanian dan keserakahannya sendiri. Pak Lurah kemudian menunjukkan beberapa artefak kuno, kepingan kayu hitam, patung kecil yang terbuat dari batu, dan gulungan daun lontar yang sudah rapuh. Ini adalah sisa-sisa ritual yang dulu dicoba untuk menenangkan Ardian, jelasnya. Raka menyentuh artefak itu, merasakan energi gelap yang samar namun nyata. Ia menyadari bahwa untuk menghadapi Banaspati, ia tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga pengetahuan yang benar tentang alam dan kekuatan roh. Malam itu, Pak Lurah menambahkan satu informasi penting. Banaspati memiliki jalur energi tertentu yang menghubungkan tempat-tempat di desa dan hutan. Jalur itu adalah tanda-tanda munculnya kekuatan gelap, dan jika seseorang cukup berani untuk mempelajari pola itu, mereka bisa memprediksi kemunculannya. Raka mencatat semuanya dengan cepat, menyadari bahwa pengetahuan ini bisa menjadi kunci untuk melindungi desa dari ancaman yang semakin nyata. Raka merasa kombinasi antara legenda dan fakta membuatnya lebih siap, namun juga lebih tegang. Ia mulai memahami bahwa Banaspati bukan hanya monster yang harus dihindari, tetapi ujian bagi siapapun yang ingin memahami hukum alam dan batas keberanian manusia. Ardian, yang kini menjadi Banaspati, adalah peringatan hidup bahwa keserakahan membawa kehancuran, dan rasa ingin tahu tanpa persiapan bisa mengundang bahaya. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk kembali ke hutan. Ia membawa artefak dan catatan Pak Lurah, berharap bisa menemukan jalur energi yang disebutkan. Suasana hutan terasa berbeda, ada aroma hangus yang samar, bayangan yang bergerak mengikuti langkahnya, dan udara yang terasa berat, seolah alam menahan napas. Raka tahu bahwa setiap langkahnya membawa risiko, tetapi ia tidak bisa mundur sekarang. Desa menunggu, dan rasa penasaran yang membara mendorongnya maju. Saat menjelajah lebih dalam, Raka menemukan lingkaran tanah hitam yang lebih besar dan lebih pekat dari sebelumnya. Ia merasakan denyut yang kuat di tanah itu, seolah ada kehidupan di dalamnya. Di tepi lingkaran, terdapat jejak yang tampak seperti bekas tangan manusia dan kaki, namun tidak wajar. Raka menunduk, mencoba memahami pola dan energi yang terpancar. Ia menyadari bahwa Banaspati bukan hanya makhluk, tetapi simbol dari kutukan yang terperangkap di alam, menunggu manusia yang cukup berani untuk mendekatinya. Malam itu, Raka pulang dengan perasaan campur aduk, takut, kagum, dan terdorong untuk mempelajari lebih banyak. Ia sadar bahwa asal-usul Banaspati yang tragis memberikan petunjuk, makhluk itu bisa dilemahkan, namun hanya dengan pengetahuan, keberanian, dan rasa hormat terhadap hukum alam. Desa Sukaraja berada di ambang bahaya, dan Raka kini memiliki tanggung jawab lebih besar daripada sekadar rasa ingin tahu. Perjalanan untuk menghadapi Banaspati baru saja memasuki babak yang lebih serius, dan ancaman yang menunggu di malam gelap semakin nyata. Malam itu, langit Sukaraja gelap tanpa bulan, hanya diterangi cahaya remang dari beberapa lampu minyak di rumah warga. Raka menatap hutan yang membentang di kejauhan dengan jantung berdebar kencang. Ia sudah memahami asal-usul Banaspati, jalur energi yang menghantui desa, dan jejak ritual kuno untuk menenangkannya. Namun kini, pengetahuan itu harus diuji. Ia harus menghadapi makhluk yang selama ini hanya dikenal lewat bisikan dan legenda. Setiap napas terasa berat, setiap langkah menuju hutan seperti menapaki ambang maut. Begitu Raka memasuki hutan, udara langsung berubah. Bau tanah hangus, daun yang berdesir seperti berbisik, dan bayangan pepohonan yang tampak bergerak mengikuti setiap langkahnya membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menggenggam artefak yang diberikan Pak Lurah, memegang kayu hitam yang dipercaya mampu menenangkan energi Banaspati. Hati Raka berdebar, tetapi ia tahu mundur bukanlah pilihan. Ini adalah malam di mana legenda dan kenyataan bertemu, dan nasib desa tergantung padanya. Tak lama kemudian, dari kegelapan,
Terdengar suara geraman rendah yang bergetar hingga ke tulang. Bayangan hitam besar muncul, melayang di atas tanah, dan matanya yang merah menyala seperti menembus jiwa Raka. Banaspati tidak berbicara, tapi aura ketakutan yang memancar dari tubuhnya begitu nyata sehingga Raka merasa seluruh hutan ikut menahan napas. Ia tahu, ini adalah momen di mana keberanian dan pengetahuan harus bersatu. Sekali salah langkah, konsekuensinya bisa fatal. Raka mencoba mengingat semua yang dipelajari dari Pak Lurah. Ia mengangkat kayu hitam, menyalakan api kecil dari lampu minyak, dan membacakan mantra-mantra kuno dari gulungan daun lontar. Banaspati bergerak mendekat. Bayangan gelapnya meluncur cepat tanpa suara, tapi langkahnya seperti menekan udara. Setiap kali Raka membaca mantra, bayangan itu menahan laju, seolah menguji keteguhan hatinya. Malam itu bukan sekadar pertarungan fisik, tapi pertarungan energi dan tekad manusia melawan kutukan yang berabad-abad tertanam. Banaspati menyerang dengan cepat. Sosok gelap itu menimbulkan pusaran udara dingin yang hampir membuat Raka tersungkur. Ia mengangkat kayu hitam lebih tinggi, sambil melafalkan mantra dengan suara gemetar. Energi gelap yang memancar dari Banaspati memantul sebagian, namun sebagian lainnya menghantam tanah, membuat tanah retak dan daun bergetar keras. Raka menelan ludah, merasakan ketegangan yang seolah memaksa setiap saraf tubuhnya bekerja ekstra. Ini bukan sekadar pertarungan, tapi ujian batas keberaniannya. Di tengah pertarungan itu, Raka ingat cerita asal-usul Ardian. Banaspati bukan sepenuhnya jahat. Ia adalah manifestasi keserakahan manusia yang dihukum alam. Dengan pemikiran itu, Raka mengubah pendekatannya, bukan melawan, tetapi mencoba menenangkan. Ia menempatkan kayu hitam di lingkaran tanah yang paling pekat, menyalakan api kecil, dan membacakan mantra untuk menenangkan roh. Banaspati berhenti sejenak. Matanya merah menyala menatap Raka seolah mengukur niatnya. Raka menahan napas dan melanjutkan membaca mantra, kali ini dengan ketenangan yang lebih dalam. Energi gelap mulai memudar perlahan, bayangan Banaspati mengecil, dan desah napas malam terasa lebih ringan. Banaspati tidak lenyap, tapi aura kegelapannya mereda. Raka menyadari bahwa makhluk ini bukan untuk dimusnahkan, melainkan untuk dihormati dan dipahami. Malam itu menjadi titik balik. Pertemuan pertama yang menegangkan antara manusia dan kutukan yang legendaris. Saat Banaspati mundur ke dalam bayangan hutan, Raka merasa tubuhnya gemetar, lelah tapi lega. Ia menatap bayangan itu hingga hilang dari pandangan, sadar bahwa malam ini ia telah bertahan hidup dari makhluk yang mampu menebar ketakutan seolah alam itu sendiri ikut marah. Desa Sukaraja tetap berada di ambang bahaya, tetapi langkah pertama untuk memahami Banaspati telah dimulai. Raka menyadari bahwa keberanian dan pengetahuan bisa menjadi senjata yang lebih kuat daripada kekerasan fisik. Keesokan harinya, Raka menceritakan pengalamannya kepada Pak Lurah dan beberapa warga yang dipercaya. Mereka mendengarkan dengan kagum dan cemas. Pak Lurah menepuk bahunya. Raka, kau telah melakukan hal yang tak seorang pun berani lakukan. Banaspati menghormati keberanianmu. Namun ingat, ini baru permulaan. Ia akan selalu ada, dan desa harus belajar hidup berdampingan dengan legenda ini. Kata-kata itu menegaskan bahwa perjalanan Raka masih jauh dari selesai. Malam itu, Sukaraja kembali sunyi, tetapi ketegangan tersisa di udara. Setiap rumah menyalakan lampu lebih lama, setiap warga lebih berhati-hati, dan Raka menatap hutan dari kejauhan, sadar bahwa Banaspati masih mengintai. Ia menulis catatan panjang tentang strategi malam itu, cara menenangkan energi, pola kemunculan Banaspati, dan pentingnya keberanian yang diimbangi pengetahuan. Malam itu menjadi saksi konfrontasi pertama yang menentukan. Pertarungan antara manusia dan legenda yang berabad-abad menghantui desa. Raka tidur dengan rasa lega, tapi juga waspada. Ia tahu Banaspati tidak bisa diabaikan. Makhluk itu bukan sekadar legenda menakutkan, tapi peringatan hidup bahwa keserakahan, rasa takut, dan ketidaktahuan manusia bisa memunculkan kegelapan yang nyata. Desa Sukaraja tetap tenang, tapi bayangan merah yang pernah menatapnya malam itu akan selalu menghantui langkahnya, menunggu saat berikutnya untuk muncul kembali. Setelah malam pertarungan pertamanya dengan Banaspati, Raka merasa tubuhnya masih dipenuhi getaran energi yang belum sepenuhnya hilang.
Desa Sukaraja tampak tenang di permukaan, tapi setiap penduduk bisa merasakan kegelisahan yang samar di udara. Anak-anak dipeluk lebih erat oleh orang tua mereka, dan lampu-lampu minyak menyala lebih lama, membentuk garis cahaya yang mencoba menahan kegelapan yang selalu mengintai. Raka tahu, Banaspati masih ada, ia hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Raka kembali ke hutan dengan tekad yang lebih kuat. Ia membawa artefak kuno, catatan Pak Lurah, dan pengetahuan yang diperolehnya dari pengalaman sebelumnya. Ia tahu bahwa kali ini bukan sekadar pertarungan keberanian, tetapi misi untuk menenangkan energi Banaspati secara permanen. Setiap langkahnya berat, tanah lembab menahan gerakan, bayangan pepohonan seolah hidup dan mengamati, dan udara malam terasa panas meski dingin menusuk kulit. Di tengah hutan, Raka menemukan lingkaran tanah yang paling pekat yang pernah ia lihat. Aroma hangus menyengat hidungnya, dan energi di sekitarnya berdenyut seperti jantung yang berdetak liar. Ia menempatkan artefak di tengah lingkaran, menyalakan api kecil, dan membacakan mantra panjang yang pernah diajarkan Pak Lurah. Bayangan di sekelilingnya mulai bergerak, berputar di udara, dan suara gemerisik daun terdengar seperti bisikan yang memanggil namanya. Tiba-tiba, bayangan Banaspati muncul, lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya. Matanya merah seperti bara api, menatap Raka tanpa berkedip. Raka menahan napas, tapi ia tidak mundur. Ia mulai memvisualisasikan Ardian yang dulu adalah manusia, mengingat kisah tragisnya, dan membayangkan energi Banaspati bisa diubah dari amarah menjadi ketenangan. Bayangan itu bergerak mendekat, tapi ada keraguan dalam gerakannya, seolah mengukur niat Raka. Raka mulai berbicara dengan suara yang mantap, bukan untuk menakuti, tetapi untuk menenangkan. Ia menyebut nama Ardian, menceritakan bahwa dendam dan keserakahan masa lalu tidak perlu menguasai malam ini. Ia membacakan doa dan mantra kuno, meletakkan tangan di atas artefak sambil menutup mata. Energi di lingkaran mulai berputar lambat, dan udara yang sebelumnya panas dan berdenyut kini terasa ringan, seperti napas hutan kembali normal. Banaspati berhenti, bayangan merah yang biasanya menyala kini redup, dan tubuh hitam pekat itu mulai menyusut. Raka menyadari bahwa makhluk itu bukan sekadar musuh, tapi jiwa yang terperangkap dalam kutukan panjang. Ia berbicara lagi, menenangkan dengan kata-kata yang tulus, menyentuh sisi kemanusiaan Ardian yang tersisa. Energi gelap mulai berubah menjadi cahaya samar, dan udara di sekitar lingkaran terasa hangat, bukan lagi mencekam. Beberapa jam kemudian, Banaspati tampak tenang, berlutut seolah menerima ketenangan yang diberikan manusia. Raka berdiri di tengah lingkaran, menatap sosok hitam itu, menyadari bahwa malam ini bukan hanya kemenangan keberanian, tetapi juga pemahaman. Desa Sukaraja tidak lagi terancam secara langsung, meski legenda itu tetap hidup di setiap bisikan hutan dan bayangan pepohonan. Keesokan harinya, Raka kembali ke desa dengan langkah ringan tapi penuh kewaspadaan. Warga menyambutnya dengan rasa kagum, sebagian cemas, karena mereka tahu bahwa Raka telah berhadapan langsung dengan Banaspati. Pak Lurah menepuk bahunya, tersenyum lemah. "Anakku, kau telah melakukan hal yang luar biasa. Banaspati tidak akan mengganggu desa lagi, setidaknya untuk saat ini. Tapi ingat, hutan selalu menyimpan rahasia, dan makhluk ini akan selalu menjadi pengingat keseimbangan alam." Raka menulis catatan panjang tentang malam itu, menganalisis energi, jalur, dan metode untuk menenangkan Banaspati. Ia menyadari bahwa keberanian fisik tidak cukup, hati yang tulus, pengetahuan, dan rasa hormat terhadap alam adalah kunci utama. Desa Sukaraja kini kembali damai, namun semua orang menyadari bahwa legenda tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu manusia yang cukup berani untuk memahaminya. Saat malam kembali menyelimuti desa, lampu-lampu minyak bersinar lembut, dan hutan di kejauhan tampak tenang. Raka menatap ke arah lingkaran tanah yang tersisa di hutan, merasa lega tapi tetap waspada. Banaspati mungkin telah tenang, namun bayangan merah yang pernah menatapnya malam itu akan selalu menjadi pengingat. Legenda dan kenyataan sering berjalan berdampingan, dan keberanian manusia adalah satu-satunya cara untuk menghadapi kegelapan yang abadi. Sejak malam Banaspati berhasil ditenangkan, desa Sukaraja perlahan kembali ke kehidupan sehari-hari. Suara tawa anak-anak terdengar lagi di tepi sungai, ayam berkokok di pagi hari, dan bau nasi hangat dari dapur menyelimuti rumah-rumah kayu. Namun, ketenangan itu tidak lagi sama seperti sebelum kegelapan menghantui desa. Warga telah belajar menghormati hutan,
menyadari bahwa ada kekuatan di balik setiap bayangan dan setiap bisikan angin malam. Desa yang dulu damai kini hidup dalam kewaspadaan yang lembut, bukan ketakutan. Dan Raka menjadi sosok yang disegani karena keberaniannya. Raka tidak lagi hanya pemuda yang penasaran dengan legenda. Ia kini menjadi penjaga pengetahuan, penerus ritual kuno yang pernah digunakan untuk menenangkan Banaspati. Setiap malam, ia memeriksa artefak, mencatat pola energi di hutan, dan memastikan jalur-jalur Banaspati tetap aman dari campur tangan manusia yang tidak sadar. Ia menyadari bahwa keberanian bukan hanya soal menghadapi makhluk gelap, tapi juga menjaga keseimbangan alam dengan hati yang tulus. Pak Lurah mengusulkan ritual tahunan untuk menghormati Banaspati dan memastikan desa tetap aman. Ritual ini bukan untuk menakuti, tetapi sebagai pengingat bagi warga bahwa alam dan legenda memiliki hukum sendiri yang harus dihormati. Setiap keluarga akan menyalakan lampu minyak di tepi hutan, membacakan doa yang sama dengan yang Raka gunakan saat menenangkan Banaspati, dan menempatkan persembahan simbolik di titik-titik tertentu di desa. Raka ditunjuk memimpin ritual ini, menjadi jembatan antara legenda dan kenyataan. Malam pertama ritual tahunan itu, desa diselimuti cahaya lembut dari lampu-lampu minyak yang berjajar rapi. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun yang bergesekan. Raka berdiri di tengah desa, menatap hutan, merasakan energi yang dulu mengerikan kini berputar lembut, menenangkan. Warga menatapnya dengan kagum dan rasa hormat, menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai cerita menakutkan kini menjadi pelajaran hidup. Legenda bukan untuk diabaikan, melainkan untuk dihormati. Seiring ritual berjalan, Raka membayangkan Ardian yang dulu menjadi Banaspati. Ia membayangkan roh itu akhirnya menemukan kedamaian, terbebas dari kemarahan yang mengikatnya selama ratusan tahun. Cahaya samar muncul dari hutan, bayangan merah yang pernah menakutkan kini lembut dan tidak mengancam. Raka menyadari bahwa ini bukan akhir, tapi awal dari hubungan antara manusia dan kekuatan alam yang tak terlihat. Desa Sukaraja kini memiliki penjaga dan pengingat, sebuah keseimbangan baru yang rapuh namun kuat. Warga mulai menceritakan kisah Banaspati kepada anak-anak mereka bukan untuk menakuti, tetapi untuk mengajarkan keberanian, rasa hormat terhadap alam, dan pentingnya memahami konsekuensi dari tindakan manusia. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, belajar bahwa keberanian berarti tahu kapan menghadapi kegelapan dan kapan menghormatinya. Cerita Banaspati kini menjadi warisan hidup, legenda yang mengajarkan hikmah dan kehati-hatian dalam menghadapi dunia yang penuh misteri. Raka sendiri sering kembali ke hutan, memeriksa lingkaran tanah hitam yang tersisa, menyentuh artefak, dan berbicara dengan energi yang tersisa dari Banaspati. Ia tidak merasa takut lagi. Rasa hormat dan pemahaman telah menggantikan ketegangan yang dulu menghantuinya. Hutan dan desa kini berada dalam simbiosis. Manusia belajar menjaga keseimbangan, dan kekuatan gelap Banaspati tetap ada sebagai pengingat, bukan ancaman. Malam-malam di Sukaraja kini terasa damai namun tetap penuh misteri. Angin membawa bisikan yang dulu menakutkan, kini terdengar lebih seperti pesan lembut. Raka menatap bintang-bintang dari tepi hutan, menyadari bahwa legenda dan kenyataan hidup berdampingan. Desa yang dulu hanya melihat kegelapan sebagai ancaman kini belajar menyesap keindahan dan ketegangan yang membuat kehidupan mereka lebih bermakna. Pada akhirnya, Raka menulis catatan terakhir tentang perjalanan panjangnya. Keberanian, pengetahuan, dan rasa hormat adalah kunci untuk menghadapi kegelapan. Banaspati bukan sekadar makhluk menakutkan, tetapi cermin bagi kesalahan dan keberanian manusia. Desa Sukaraja menyadari bahwa legenda itu hidup untuk mengingatkan, dan setiap generasi baru harus belajar membaca tanda-tanda, menghormati alam, dan menjaga keseimbangan yang rapuh namun berharga. Malam terakhir cerita itu, lampu-lampu minyak berkelap-kelip di tepi desa, hutan tetap gelap namun damai, dan Raka berdiri menatap bayangan yang dulu menakutkan. Ia tersenyum, sadar bahwa meski legenda Banaspati tetap hidup, ketakutan yang menjerat desa telah berubah menjadi pelajaran. Desa Sukaraja kini memiliki warisan, keberanian, hikmah, dan misteri yang akan selalu menghantui, namun dengan cara yang memberi kekuatan, bukan ketakutan. Dalam gelapnya hutan Sukaraja, legenda Banaspati bukan sekadar kisah menakutkan untuk anak-anak.
Ia adalah cermin dari keserakahan, keberanian, dan keseimbangan alam yang rapuh. Dari pemuda pemberani yang menatap bayangan merah dengan napas tertahan, hingga ritual kuno yang menyalakan api harapan. Setiap langkah Raka menembus batas antara manusia dan roh yang terkutuk, mengajarkan bahwa ketakutan bisa diubah menjadi pengertian, kegelapan menjadi guru, dan legenda yang menakutkan sekalipun tetap bisa menjadi warisan abadi bagi mereka yang cukup berani untuk memahami misteri yang hidup di antara bayangan malam.